Halo teman-teman, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Abdul Haki Arido dengan NIM 005 dan Martin Mangasisi lain dengan NIM 006. Hari ini kami akan membahas topik yang super penting di dunia keuangan dan akuntansi, yaitu metode pengawasan dan anggaran biaya. Dalam topik ini, kami bakal ngasih pemahaman yang lebih dalam tentang gimana sih organisasi merencanakan, mengendalikan, dan ngecek kinerja keuangan mereka. Pertama-tama, kita harus tahu dulu nih, apa itu pengertian dan tujuan anggaran yang sukses. Jadi, apa sih anggaran itu? Anggaran itu semacam perencana keuangan yang ngasih detail tentang pendapatan dan pengeluaran buat jangka waktu tertentu. Ini bukan cuma sekedar perkiraan, tapi alat manajemen yang keren buat perencanaan, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi. Anggaran yang sukses itu punya beberapa ciri, seperti relevan, realistis, fleksibel, terukur, dan partisipatif. Nah, ingat, anggaran itu bukan cuma soal angka, tetapi juga soal strategi dan tujuan organisasi. Pengendalian anggaran itu prosesnya buat ngebandingin kinerja aktual dengan anggaran dan ngambil tindakan kalau ada yang melenceng. Umumnya, ada dua metode pengendalian anggaran, yaitu analisis varians dan laporan kinerja. Nah, kita mulai dulu nih dari yang pertama, yaitu analisis varians. Analisis varians ini adalah metode yang paling populer. Di sini kita membandingkan anggaran yang sudah ditetapkan dengan kinerja aktual. Varians itu dikatakan positif ketika pengeluaran lebih rendah dari anggaran atau pendapatan lebih tinggi dari yang direncanakan. Namun, varians itu dikatakan negatif ketika pengeluaran lebih tinggi dari anggaran atau pendapatan lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, dengan analisis ini, organisasi bisa tahu nih di mana mereka perlu melakukan perbaikan. Pengendalian anggaran yang oke banget penting buat memastikan organisasi buat mencapai target keuangannya. Nah, selanjutnya, metode pengendalian anggaran yang kedua adalah laporan kinerja. Laporan ini memberikan gambaran tentang bagaimana kinerja aktual dibandingkan dengan anggaran. Biasanya, laporan ini mencakup pendapatan, pengeluaran, dan varians. Dengan laporan kinerja yang rutin, manajemen bisa cepat mengambil tindakan jika ada masalah. Nah, jadi pengendalian anggaran yang oke banget penting buat memastikan organisasi bisa mencapai target keuangannya. Nah, sekarang kita masuk ke balance scorecard. Balance scorecard adalah alat manajemen yang super keren untuk mengukur kinerja suatu organisasi. Konsep ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. Dan tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana sebuah organisasi beroperasi, bukan hanya dari sisi keuangan saja. Balance scorecard memiliki 4 perspektif utama yang saling terkait. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Nah, perspektif keuangan ini yaitu mengukur kinerja keuangan organisasi seperti pendapatan, profitabilitas, dan pengembalian investasi. Contoh key performance indicator-nya adalah laba bersih, pertumbuhan pendapatan, dan pengurangan biaya. Yang kedua ada pada perspektif pelanggan. Nah, di sini maksudnya adalah fokus pada bagaimana pelanggan melihat organisasi. Ini mencakup kepuasan pelanggan, loyalitas, dan pangsa pasar. Contoh key performance indikatornya adalah tingkat kepuasan pelanggan, waktu respons, dan jumlah keluhan. Yang ketiga adalah perspektif proses internal. Nah, maksudnya adalah yaitu mengukur efisiensi dan efektivitas proses internal yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Contoh key performance indicator-nya adalah waktu siklus proses, tingkat kesalahan, dan produktivitas. Dan yang keempat yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Pada perspektif ini lebih berfokus pada kemampuan organisasi untuk berinovasi, belajar, dan berkembang.
Ini mencakup pengembangan karyawan dan budaya organisasi. Contoh key performance indicator-nya adalah tingkat pelajaran karyawan, kepuasan karyawan, dan tingkat retensi karyawan. Nah, selanjutnya kita bakal membahas cara yang digunakan untuk mengelola dan mencatat pengeluaran kecil yang terjadi dalam suatu organisasi, yaitu metode pembukuan kas kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari yang tidak terlalu besar, seperti pembelian alat tulis, biaya transportasi, dan keperluan mendesak lainnya. Yuk kita bahas lebih dalam tentang metode ini. Nah, dalam sistem pembukuan ini ada dua metode utama yang umum digunakan untuk pembukuan kas kecil, yaitu yang pertama sistem dana tetap atau impress system. Dalam sistem ini, jumlah kas kecil ditetapkan pada jumlah tertentu dan tetap. Misalnya, jika kas kecil ditetapkan sebesar 1 juta rupiah, maka jumlah ini tidak akan berubah. Loh, kok bisa begitu? Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, ketika kas kecil digunakan untuk pengeluaran, catat setiap transaksi yang digunakan dengan detail. Yang kedua, setelah kas kecil hampir habis, lakukan pengisian kembali. Untuk melakukan pengisian kembali, jumlah kas kecil harus diisi ke angka awal. Kemudian, pengisian kembali harus dilakukan berdasarkan bukti pengeluaran yang telah dicatat. Ini benefitnya adalah memudahkan organisasi atau perusahaan dalam hal pengelolaan dan pengawasan, serta tentu akan meminimalisir resiko penyalahgunaan dana. Lanjut kita ke sistem yang kedua. Nah, di sistem yang kedua ini ada sistem dana berubah atau sering disebut dengan PT Cash Fund. Dalam sistem ini, jumlah kas kecil tidak tetap dan bisa berubah sesuai kebutuhan. Loh, gimana cara kerjanya? Kas kecil akan diisi sesuai dengan kebutuhan pengeluaran dan tidak ada batasan jumlah yang tetap. Setiap pengeluaran harus dicatat dan nantinya kas kecil akan diisi kembali berdasarkan jumlah yang telah dikeluarkan. Namun poin penting yang harus diingat adalah tidak ada batasan jumlah kas kecil yang harus dipertahankan. Kemudian, apa benefitnya? Benefit dari sistem ini, sistem dana berubah menawarkan fleksibilitas dalam pengeluaran, tetapi tentu dengan risiko akan lebih sulit untuk diawasi. Nah, setelah belajar sampai ke materi ini, pasti timbul pertanyaan, kenapa sih pembukuan kas kecil itu penting? Poin pertama, karena pembukuan kas kecil akan memudahkan proses pembayaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang kecil, tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Singkatnya, ya langkah ini lebih efisien. Poin yang kedua, dengan pencatatan buku kas kecil yang baik, organisasi bisa menjaga akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan dana. Jika kita membahas metode pengawasan dan anggaran biaya, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas kontrol internal penyajian laporan. Sistem ini adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh suatu organisasi atau perusahaan itu akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Kontrol ini sangat penting untuk mencegah kesalahan, kecurangan, dan memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholders adalah benar dan dapat dipercaya. Tujuan kontrol internal penyajian laporan ini sendiri secara garis besar adalah yang pertama, mencegah kesalahan dan kecurangan karena risiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dapat diminimalisir serta mencegah tindakan kecurangan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan laporan keuangan harus mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Dan yang ketiga, meningkatkan kepercayaan karena laporan yang disajikan adalah akurat dan dapat diandalkan. Nah, dalam penyajian laporan keuangan sendiri, ada beberapa prinsip kontrol internal yang penting untuk diperhatikan. Prinsip-prinsip itu meliputi yang pertama, pemisahan tugas, yaitu dengan memisahkan tanggung jawab antara orang yang melakukan transaksi, mencatat transaksi, dan mengawasi transaksi. Hal ini dapat membantu mencegah kecurangan dan kesalahan. Yang kedua, otorisasi. Semua transaksi harus mendapatkan otorisasi yang tepat sebelum diproses. Hal ini memastikan bahwa hanya transaksi yang sah yang akan dicatat. Yang ketiga, rekonsiliasi. Melakukan rekonsiliasi secara rutin antara catatan internal dan laporan eksternal, seperti laporan bank, untuk memastikan bahwa semua informasi konsisten dan akurat. Yang keempat, dokumentasi yang baik.
Menyimpan semua bukti transaksi seperti faktur, kwitansi, dan dokumen pendukung lainnya. Ini penting untuk audit dan verifikasi. Jadi kesimpulannya, kontrol internal penyajian laporan ini adalah bagian penting dari manajemen keuangan yang membantu organisasi untuk menjaga integritas laporan keuangannya. Dengan sistem kontrol yang baik, organisasi bisa lebih percaya diri dalam menyajikan informasi keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan. Sekian dari kelompok 9, terima kasih.